Pada 1981, Erasmus High memiliki 3.000 anggota dengan 90% orang Indonesia dan 10% lainnya orang Belanda. Setengah anggota dari Indonesia merupakan orang tua yang pernah belajar bahasa Belanda pada era kolonial. Seiring berkurangnya orang Indonesia yang menggunakan bahasa Belanda, Erasmus High mengubah program berbahasa Belanda ke program musik, tari, dan seni visual. Erasmus High juga menerbitkan majalah serba-serbi negeri Belanda dalam bahasa Indonesia pada 1960 sampai 1990. Di sisi lain, kelas bahasa Belanda di Erasmus High dibuat lebih profesional dan ekstensif. Perubahan ini mendapatkan tanggapan positif. Erasmus High berkembang dari pusat kebudayaan menjadi tempat masyarakat mendapatkan akses terhadap pengetahuan secara gratis. Menurut wartawan Kompas, Sides Sudiarto, Erasmus High berperan penting dalam mengatasi kesulitan pelajar Indonesia mengakses buku. Pada 1981, Erasmus High pindah ke kawasan Kuningan, Jakarta, sebelah gedung kedutaan besar Belanda. Di lokasi baru, Erasmus High meningkatkan fasilitas untuk publik antara lain membangun perpustakaan, ruang kelas, dan aula berkapasitas 300 orang. So yeah, that's why, for example, there was a reading room in Erasmus House and a library just as today, but then much smaller. So there you could read Dutch books or Dutch magazines or newspapers. There were film screenings, there were language courses being offered. So really, actually, not much has changed since today. It's just today it's much bigger scale and much more professional than back in the early 70s. Erasmus High pun menjadi salah satu pusat kebudayaan terbaik di Indonesia bersama dengan pusat kebudayaan Prancis, Jerman, dan Italia. Dengan fasilitas yang lebih baik, Erasmus High dapat menyelenggarakan lebih banyak program dan melibatkan lebih banyak peserta, antara lain pameran tentang pelukis Belanda Rembrandt van Rijn bertajuk Rembrandt and His Contemporaries dan pertunjukan musik dari band Flair. Erasmus juga menggelar festival puisi Malam Puisi 81 Jakarta yang menampilkan 13 penyair Indonesia dan 5 penyair Belanda. Dalam perjalanannya, Erasmus High juga melakukan pengembangan program supaya tetap relevan dengan zaman. Erasmus High yang awalnya menampilkan musik klasik juga menampilkan musik pop dan EDM. Selain itu, jika pada 1970-an Erasmus High mengadakan pertunjukan wayang dan pameran lukisan, maka pada 1980-an, Erasmus High mulai menggelar pameran fotografi, konser Natal, dan seminar. Kerjasama budaya antara Indonesia dan Belanda juga mencakup pelestarian bangunan-bangunan peninggalan era kolonialisme. Sebagai contoh, Erasmus High menggelar lokakarya mendokumentasikan peninggalan arsitektur di Jakarta yang melibatkan Ikatan Arsitek Indonesia dan Asosiasi Arsitek Belanda pada 2003. Pada 2004-2005 dan 2011-2012, Kedutaan Besar Belanda dan Erasmus High juga mengambil peran dalam pendokumentasian Gedung A.A. Maramis yang pernah menjadi istana Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Daendels. Dengan perkembangan dan dinamika tersebut, Erasmus High tidak hanya berperan dalam diplomasi budaya Kedutaan Besar Belanda di Indonesia, tetapi juga menjaga hubungan dengan masyarakat Indonesia yang memiliki pengaruh signifikan dalam sejarah Belanda. The cultural relations between Indonesia and the Netherlands are not the only relations. There's very strong economic relations, there's political relations. And I think often the importance of cultural diplomacy, or cultural relations between countries, is being underestimated. Because in the end, it's really about people. And I think Indonesian and Dutch people have more in common than most of us know.